Hai pemirsa Rasis. Lagi-lagi pasangan Bapau alias Baimong dan Paula membuat ulah yang menimbulkan kegeraman masyarakat. Pasangan YouTuber ini baru saja membuat konten prank dengan konteks KDRT di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video prank tersebut, Paula yang datang ke Polsek Kebayoran Lama melaporkan bahwa dirinya telah alami KDRT dari sang suami. Ketika Paula tengah menceritakan kronologi dan polisi mencoba untuk membuat laporan tersebut, tiba-tiba Baim datang dan menyatakan bahwa itu hanyalah sebuah prank. Tentu pihak kepolisian menyayangkan perbuatan pasangan ini yang dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian. Ya, mohon izin, saya ingin menyampaikan bahwa kasus prank yang dilakukan oleh saudara Paula dan saudara Baim memang benar adanya terjadi di Polsek Kebayoran Lama di ruang SPK pada tanggal 1 pukul lebih kurang 16 kacamata atau 16.00 di ruang SPK. Anggota sudah SOP. Setiap laporan yang diterima oleh masyarakat akan ditindaklanjuti. Ternyata begitu dibuatkan laporan, belum dibuatkan laporan, baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama saudara Baim masuk ke dalam masuk ke dalam menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan konten pribadi, ya, konten pribadi di mana dilakukan di institusi kepolisian. Nah, sementara saya belum tahu motifnya apa, karena ini mungkin lagi ngetren ya masalah KDRT, terutama dari pertama yang kasus Rizky Bilar ya. Mungkin ikut-ikutan atau apa, kita kurang lapangan, saya tidak berani komen lebih dari itu. Ya, sejauh ini pihak Polsek Kebayoran Lama belum mengetahui apa motif pasangan suami istri ini melakukan tindakan konyol tersebut nih pemirsa. Apakah Baim dan Paula mencoba mengilustrasikan kasus Lesti dan Rizky Bilar? Pemirsa Rasis, usai kejadian prank itu, pihak kepolisian Kebayoran Lama langsung berupaya menyerahkan nama Baimong dan Paula ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindak tegas atas perbuatannya. Lantas sudah sejauh manakah proses hukum terhadap Baimong dan Paula? Apakah pasangan Bapau ini sudah resmi dilaporkan? Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Lama. Lanjut nanti bisa dijelaskan oleh pelapor yang ini yang bisa menjelaskan. Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari sahabat polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat, sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Tak hanya masyarakat saja yang geram nih pemirsa Rasis, tentu pihak kepolisian pun tak terima atas aksi Bapau yang telah melakukan prank di kantor kepolisian hanya demi sebuah konten pribadi. Nah, kira-kira Baim dan Paula terkena pasal berapa nih pemirsa? Dan apakah ada ancaman hukuman penjara atas perbuatannya? Setelah kita menerima laporan polisi dari sahabat polisi Indonesia, kita akan proses, ya. Jadi diproses, nanti kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, ya, itu. Kemudian proses berjalan, ya. Jadi untuk pidana yang masuk unsur dilaporkan yaitu 220, ya, 220 KUHP yang ancamannya 1 tahun 4 bulan. Pasal yang kita kenakan yaitu 220, karena agak keras, boleh Pak volume? Ya, karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata
mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat, jangan bermain-main dengan permasalahan hukum. Apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Pemirsa Rasis, karena menyadari kesalahannya, akhirnya Baim dan Paula pun kembali datangi Polsek Kebayoran Lama untuk meminta maaf atas perbuatannya yang kelewat batas. Menurutnya, dirinya lah dalang dari konten prank tersebut, meski sang istri sudah sempat memperingatkan nih pemirsa. Tadi kesini mau minta maaf, saya minta maaf, memang salah, saya salah. Introspeksi diri, karena memang nggak boleh. Kita harus hargai pemerintah. Mudah-mudahan juga mengerti, cuman bagi yang menegur kita dengan cara yang masing-masing, saya nggak apa-apa, malah saya harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus, kalau misalkan saya salah, tegur terus, karena emang saya manusia. Kiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Saya insya Allah kalau pengen banget tegur, biar belajar terus lah, ya, belajar. Saya juga mau bilang istri saya juga sebenarnya tidak memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide. Kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi dirinya salah. Tapi di sini saya benar-benar minta maaf. Nggak lebih, nggak kurang. Mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Nggak ada gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas ide dari saya yang tidak salahnya juga melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah jika kita nonton kita ngelakuin saya melakukan ini salah dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar, memang harus lebih peka. Maksudnya salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Lalu seperti apakah tanggapan kepolisian terkait permohonan maaf Baim dan Paula? Dan akankah pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum meski sudah ada itikat baik dari pasangan YouTuber ini? Jika memang ada permintaan maaf, itu tidak masalah. Tapi untuk proses pelaporan tetap berjalan. Mungkin ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja, sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi ya, melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi, supaya ini membuat efek jerah kepada masyarakat agar tidak bermain-main ya untuk membuat konten untuk kepentingan pribadi di kantor polisi. Wajar saja ya pemirsa, jika pihak kepolisian menindaklanjuti kejadian ini untuk memberikan efek jerah pada Bapau. Pemirsa Rasis, perlukah kita memaafkan Baim dan Paula? Karena seperti yang kita ketahui, keluarga yang terkenal dengan konten-konten prank ini bukan hanya sekali dikecam masyarakat atas konten YouTube-nya. Terlebih saat ini ia mencoba mengangkat kasus KDRT yang kita ketahui apapun alasannya nih pemirsa, KDRT itu sangat tidak dibenarkan. Sebagai public figure juga tentunya harus bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat, bukan justru malah ikut-ikutan yang tidak baik. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment, pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis Bukan gosip tapi fakta.